Beda cara jawab, public speaking Gibran dibandingkan dengan Khalid nelayan Banten, malu sama rakyat. Nah, kamu tahu gak sama nelayan yang satu ini? Nelayan yang jago public speaking dan menggemparkan se-Indonesia. Ya, Pak Khalid namanya. Bayangin deh, seorang nelayan bisa membuat forum terdiam hanya dengan kata-katanya. Kok bisa ya? Mau tahu rahasianya? Let's go. Public speaking itu nggak mengenal profesi loh. Mau kita nelayan, mahasiswa, bahkan content creator seperti kita ini. Siapa yang menguasai public speaking, maka ialah singa podiumnya. Pernah dengar gak? Nah, Pak Khalid contohnya. Dia nggak hanya menginspirasi orang-orang di desanya, tapi juga jadi role of model nasional. Nah, kalau beliau bisa, kenapa kita enggak? Iya gak? Iya gak? Iya gak? Ingat, public speaking bukan hanya tentang suara siapa yang lebih keras, tapi siapa yang bisa menyampaikan pesan dengan berani. Bagi seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya, ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Pengetahuan yang keruh yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya. Karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu. Untuk para anggota. Para lagi. Sebenarnya dia paham gak sih arti kata para? Dia nggak ngerti apa yang sengaja ya? Gimana sih waktu kita ini? Wapres Gibran mimpin rapat tapi malah kayak lagi belajar baca. Video Wapres Gibran saat memimpin rapat bersama para menteri menjadi bahan pembicaraan netizen di media sosial. Suasana rapat terlihat kondusif, namun warganet dibuat salah fokus oleh sang Wapres dengan terus-menerus menatap layar untuk membaca poin demi poin. Memiliki rencana kerja yang implementatif dan jelas. Perlu perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa membentuk pola hidup sehat. Perlu penambahan fakultas olahraga. Saya sempat baca buku, namanya judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten. Dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya. Hei Khalid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial, gitu kan? Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Nah, artinya ketika saya ngomong bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani. Justru ketika saya melihat kejadian-kejadian di laut gitu kan, pemagaran laut, kemudian tanah diuruk, kali diuruk gitu. Ya saya bilang, jadi saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang rangka berpikirnya cacat gitu Pak Karni. Mas Wapres mimpin rapat tapi kayak belajar baca. Jadi gini, video Mas Wapres Gibran mimpin rapat lagi rame diomongin netizen nih. Gimana enggak? Di situ Mas Wapres kan mimpin rapat ya. Tapi kok malah baca sih Mas? Emang nggak tahu ya mau ngomongin apa? Hal ini kejadian pas Doi mimpin rapat soal desain besar olahraga nasional 4 Desember kemarin. Padahal yang datang menteri-menteri loh Mas. Kok jatuhnya kayak nggak nguasain materi gitu ya? Ada juga netizen yang bilang kalau Gibran lebih luas pas ngomong bahasa Inggris. Kok malah kebalik ya? Apa cuma pencitraan aja nih Mas? Wah, kalau itu mah Mas Wapres paling jago deh. Kayak pas ngasih sembako pakai nama sendiri, tapi dananya
Kalau kata pihak istana sih bilangnya dana operasional Wapres ya. Gak itu aja, pas pembagian makan gratis banyak juga netizen yang kesel sama Mas Gibran. Harus banget nih Wapres turun tangan. Kayaknya ada hal yang lebih penting daripada bagi-bagiin makan gratis gak sih Mas? Kayak naikin daya beli masyarakat gitu, atau cari cara ngurangin pengangguran. Nah pas pimpin rapat kemarin bukannya kelihatan smart, banyak warganet malah salfok gara-gara Gibran kelihatan banget sambil baca. Hal ini makin nguatin anggapan orang-orang kalau masalah komunikasi Gibran ini 11-12 sama bapaknya Pak D. Jokowi yang suka kelimpungan. Baru-baru ini, video yang memperlihatkan cara menjawab pertanyaan Gibran Rakabuming dan Khalid nelayan Banten menjadi viral di laman X. Banyak netizen yang kemudian membandingkan public speaking keduanya. Video Gibran Rakabuming dan Khalid nelayan Banten ini diunggah oleh akun @putri_nusantara ke laman X. Dalam waktu singkat, video ini menuai berbagai komentar dari netizen. Dalam video pertama, Gibran Rakabuming hadir di salah satu gelaran. Ia pun menerima pertanyaan dari seorang santriwati terkait kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Mengenai hal ini, Gibran hanya menjawab singkat agar santriwati tersebut belajar yang giat dan mematuhi para kiai untuk bisa meraih kesuksesan. Pertanyaannya general sekali, pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan? Belajar, udah, sama nurut sama Pak Kiai. Udah dua itu cukup, udah itu aja kiat sukses, apalagi? Gak ada kiat sukses yang lain, udah cukup, ujar Gibran. Di video kedua, netizen ini mengunggah video Khalid nelayan Banten yang berbicara mengenai pagar laut misterius. Dirinya dengan cerdas menjawab pertanyaan sambil memberi referensi dari buku-buku yang pernah ia baca. Nah padahal kalau menurut saya sebagai nelayan, harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial. Ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial, sampai tingkatannya kita gak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau yang sedang dijajah, jelas Khalid nelayan Banten. Video cara menjawab Gibran Rakabuming dan Khalid nelayan Banten ini kemudian menjadi sorotan publik yang membandingkan kemampuan public speaking keduanya. Public speaking plus kecerdasan seorang Wapres dengan seorang nelayan bisa dilihat di video ini. Saat IQ seorang nelayan mengalahkan IQ seorang Wapres. Indonesia gak pernah kekurangan orang cerdas tapi kekurangan orang waras, tulis akun @putri_nusantara. Sering membaca akan menambah wawasan dan pola berpikir, beda dengan yang sering main Tamiya dan Hot Wheels, balas netizen. Kayaknya Pak nelayan kalau lagi gak melaut hobinya baca buku, kalau yang satu lagi hobinya susu, komentar akun lainnya. Malu Gib sama rakyat yang bapak lu tindas, ungkap.